Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidikan Islam dan budi pekerti dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya, Ahmad Nasihin, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bab 3, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu melalui pembelajaran inquiry, peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan dzikir dengan pencegahan perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat infografis, quote, poster tentang sholat dan zikir, mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang ketiga, melalui teknik pembelajaran everyone is teacher, peserta didik dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan dzikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar di lingkungan sosial. Hakikat sholat dan dzikir A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari kita simak surat Al-Ankabut ayat 45 bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir, yaitu takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Kalian pasti tahu mengapa sholat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sholat selain sebagai tiang agama, sholat juga berfungsi untuk memberi makna terhadap kehidupan di luar sholat. Sedangkan makna zikir. Zikir menurut bahasa adalah ingat. Menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya, agar terhindar dari kesombongan. Cara-cara berzikir. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kalimat tahmid, tasbih, tahlil, takbir, dan membaca Al-Quran serta bersolawat. Yang ketiga, menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga merupakan zikir, yaitu dalam zikir perbuatan. Sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Kita diperintahkan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam urusan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun negara. Sebagai seorang muslim yang bertakwa, akan senantiasa menjaga diri dan dari hal-hal yang dilarang,
bahkan dari perbuatan yang kurang pantas. Ia sadar bahwa takwa itu bukan sekedar slogan, akan tetapi disiplin untuk menjaga dirinya dari siksa di hari kiamat dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah melaksanakan zikir dan sholat. Yang pertama, tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala akan terjalin lebih baik. Yang berikutnya, kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala akan diperoleh olehnya, serta mengantarkan mereka pada kesuksesan dan pengampunan dari segala kesalahan. Yang keempat, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, hikmahnya yaitu memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Yang keenam, melatih hidup disiplin dan taat aturan peraturan, baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan. Yang berikutnya, membiasakan seseorang pada perbuatan perkataan yang baik dan bermanfaat. Yang selanjutnya, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Dalam sholat juga ada rukun dan ada tata caranya. Kalau salah satu rukunnya terlewat, maka sholatnya tidak sah. Rukun sholat. Rukun sholat ada 13, yaitu pertama, niat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Kelima, ruku. Keenam, i'tidal. Ketujuh, sujud. Kedelapan, duduk di antara dua sujud. Kesembilan, duduk tasyahud akhir. Kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Ke-11, membaca salawat Nabi. Ke-12, memberi salam. Ke-13, tertib. Tata cara sholat. Pertama, niat. Berdiri tegak menghadap kiblat dan pandangan ke arah tempat sujud. Selanjutnya, berniat dalam hati sambil membaca niat sholat. Bacaan niat sholat tergantung sholatnya. Kedua, takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan dengan jari terbuka rapat. Dan mengangkatnya sampai sejajar dengan kedua bahu atau kedua telinga. Kemudian mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Ketiga, membaca doa iftitah. Dengan bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri. Dan menggenggamnya dengan jari-jari tangan kanan. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada, lalu membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Keempat, membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, terlebih dahulu membaca ta'awudz. Lalu membaca basmalah, diteruskan dengan membaca surat Al-Fatihah. Dalam membacanya, tidak menyambungkan setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan apabila telah selesai membaca surat Al-Fatihah, lalu kita mengucapkan Amin. Kelima, membaca surat Al-Quran. Bacalah salah satu surat sempurna dari surat-surat Al-Quran dengan suara yang baik. Keenam, ruku. Sebelum ruku, mengucap takbir terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan sejajar bahu atau kedua telinga. Allahu Akbar. Lalu, meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan merenggangkan jari-jarinya. Kemudian, pada saat ruku, membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ketujuh, i'tidal. Setelah bangkit dari ruku, lalu mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau kedua telinga dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Lalu, pada saat berdiri tegak dalam keadaan i'tidal, membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kedelapan, sujud pertama. Sebelum melakukan sujud, mengucap takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Ketika akan bersujud, hendaklah meletakkan kedua lutut sebelum meletakkan kedua tangan. Allahu Akbar. Pada saat bersujud, hendaklah menyertakan 7 anggota badan, yaitu wajah, hidung dan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua telapak kaki. Dalam bersujud, letakkan telapak tangan
dengan mengangkat kedua siku dan diletakkan sejajar dengan kedua bahu. Lalu, pada saat bersujud, membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kesembilan, duduk di antara dua sujud. Bangkit dari sujud, lalu mengucap takbir. Allahu Akbar. Kemudian, duduk iftirosh dengan membentangkan kaki kiri dan duduk di atas telapaknya, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Kedua tangan diletakkan di atas lutut atau paha. Lalu membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kesepuluh, sujud kedua. Setelah itu kembali melakukan sujud, di mana gerakan dan bacaannya sama seperti yang dilakukan pada sujud pertama. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah selesai pada tahap ini, berarti kita sudah mengerjakan 1 rakaat dalam sholat. Kemudian berdiri kembali untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Berikut ini beberapa upaya agar istiqomah dalam sholat dan zikir. Yang pertama, menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Yang ketiga, yaitu menyadari bahwa kita akan kembali ke akhirat. Yang keempat, kita niatkan semuanya dengan tulus. Yang berikutnya yaitu melakukan sholat secara berjamaah. Yang berikutnya, berteman dengan orang-orang yang rajin dalam melaksanakan ibadah sholat. Yang berikutnya yaitu banyak-banyak membaca buku tentang buku keislaman. Demikian tadi sahabat pendidikan agama Islam dan budi pekerti dimanapun berada, materi tentang sholat dan zikir. Semoga bisa menambah ilmu bagi kita, bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.